Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, daun salam buah tomat. Buah tomat buat nyayur sop kaki. Ibu-ibu yang jawab salam dengan semangat, saya doain lakinya kagak kawin lagi. Badan bentol pakai minyak kelapa. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, mudah-mudahan lakinya kecantol janda. Udah siang guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqal 'abidina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura wa basata bisata karamihi lita'ibin fa asbaha wizruhum maghfura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah imanan bihaqqi rububiyatihi wa iqrara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi dzakirina i'lanan wa israra. Amma ba'du, hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita tercinta ada ilallah Kiai Haji Murdani Najib, seiring doa kita bersama senantiasa Allah sehatkan badannya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Abdul Syukur DKM Masjid Khairul Ummah, Al Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Mardi Kamad, Al Mukarram Ustaz Haji Nur Ali, Al Mukarram Ustaz Haji Roji, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Leptu Sunipan Haryono, Al Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Ustaz Haji Muhammad Naim. Di sini ada saudara saya Ustazah Maimunah, Ustazah, oh itu ada ya, panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu jamaah Maulidur Rasul, pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan anugerah nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita masih bisa mengayunkan langkah, melenggangkan tangan, hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati manusia besar, pemimpin besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, tergolong umatnya yang termaktub dengan tinta emas, yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Alhamdulillah pagi menjelang siang udah berjam-jam kita jogrok numplok di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kalau sekarang pagi hari ini menjelang siang kita jogrok numplok bersama para guru, para ulama, orang-orang soleh, nanti di sorga kita bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi. Amin ya robbal. Bapak-bapak, ini istri kita kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Ini ciri-ciri istri yang solehah. Kelihatan dari mulai tahlil duduknya masih sila begini. Tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setannya mulai nyangkut di pantat. Udah begini ganti. Masih ayo baik la ilaha illallah, rapa repe begini ya, nih. Tapi alhamdulillah Bu, ini acara begini pahalanya gede. Kalau kata qaidah al ajru ala qadril masyaqqah, pahalanya gede, ganjaran gede, setannya juga banyak. Lihat ada yang pantatnya udah oget-ogetan, ngerti oget-ogetan ya, bahasa Jerman. Tapi mudah-mudahan lisan kita dari awal sampai udah tengari uang tengari jotrek begini mana panas ya, ada yang nyempil bari bronjol, bari urutan begini, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan
dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kita ngaji dalam kitab I'anatul Talibin Asy-Syaikh Abu Bakar Sato, di situ dinukil kalimat ucapan Asy-Syaikh Al-Imam As-Sari As-Saqati. Bismillahirrahmanirrahim. Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang berangkat dari rumahnya ke satu tempat, ke majlis, ke masjid yang di situ disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi bareng-bareng kita udah baca riwayat pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasada maudian raudatan min riyadil jannah. Berarti kita telah menuju satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Begitu mulianya, begitu agungnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya belum ada tapi udah disebut-sebut oleh Nabi yang pertama yang Allah ciptakan, Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga Allah bertanya, ya Adam min aina arabta Muhammadan, dari mana ente tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rob, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si 'alal arsy faizan maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu laisa ahadun akrama wala afdala wala arfa'a darajatan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bacain begini yang dengerin pada manggut-manggut antara dua nih, manggut paham apa manggut ngantuk mau ngiler. Mudah-mudahan paham ya Bu ya. Dari mana ente tahu nama Muhammad? Kan ente makhluk pertama yang aku ciptakan. Ya Allah, selesai engkau ciptakan aku lihat, aku angkat kepalaku, aku longok, aku impleng di tiang ares, ada nama makhluk ciptaanmu yang paling mulia berdampingan denganmu ya Allah. Saya yakin berdasarkan nama yang mulia ini, aku yakini ini adalah makhluk ciptaanmu yang paling mulia, yang paling agung. Akhirnya Nabi Allah Adam bertaubat, bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ighfir khati'ati wa taqabbal taubati. Ya Allah, dengan hak keagungan nama Nabi Muhammad, ampuni dosa saya, terima taubat saya. Nabi Adam saban hari saban waktu dewek-dewekan, jogrog, numplok, jomblo seumur hidup di dalam sorga. Asal dia nengok ke kanan, nengok ngalor ngidul, malaikat lagi. Akhirnya artinya netek. Enak kali ya kalau di dalam sorga ini ada pendampingnya. Baru ngomong begitu lagi tidur rek-rek ayam, ngerti pora rek-rek ayam, belum sampai ngorok ya. Dijogrogin Ibu Siti Hawa, cantik banget, glomo, buahenol, matanya kubil bagong, lehernya panjang soang, tangannya rajut kepiting, pantatnya obyek cendol. Wah, Masya Allah. Karena saban hari yang dia lihat, yang dia impleng malaikat mulu, baru itu nyet wadon cakep banget, udah kayak kambing bandot agak diempanin keluar dari kandang, kanduran orang diicek-icek. Akhirnya pas mau megang, mau emek, ini Nabi Adam nguarin pantun dari biasa Jerman, pisang kepok, pisang lempeneng, beli acar di ujung kulon, neng montok abang pengen, udah punya pacar apa belum? Yah elah.
Orang laki emang dari dulu nggak boleh nyet wadon montok bahenol, bawanya pengen grempangin aja. Pletak-pletok ayam cemani, ayam kurus diambil Anwar, punya bini montok kayak Sahrini, grempangin di kamar, ontong keluar-keluar. Lah coba itu. Jadi pengen pulang ini ah. Guru, maafin guru. Pas mau dipegang Ibu Siti Hawa, kata Allah, ya Adam, amsik fa inna suhbataka ma'a Hawa la tahillu illa binika. Jangan main pegang baik ya. Belum halal, ada mas kawinnya. Dalam kitab Bustanul Arifin itu Nabi Allah Adam menikah dengan Ibu Siti Hawa, disuruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad asyra marrat 10 kal. Bu, ya Allah, 1 kali kata guru kita tadi kita membaca sholawat, Allah balas dengan memberikan rahmat 10 rahmat. Sholawat yang kita baca dari gegaleran dapat pahala diterima. Tahu gegaleran? Bahasa Jerman itu. Adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Kalau puasa, kalau sodako, kalau sholat ada unsur riaknya enggak diterima, ditolak. Tapi kalau sholawat mau punya wudu, enggak punya wudu, bari angkob-angkoban diterima, ada pahalanya. Bari nyuci, bari goreng ikan boleh bu, ya. Sholawat yang jadul-jadul enggak apa-apa. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin madal sayyidil mursalin wa ala alihi. Daripada ngedumel, wa ilaha illallah, ibu-ibu capek. Ini bocah ya pakai celana sehari 5 kali ganti. Kalau cara gua salin dulu yang satu kotor, udah itu bapak moyangnya lagi. Ngerti bapak moyang apa ora ya? Kalau baba masih mending, kalau ayah masih mending. Kalau bapak moyang udah penghabisan baba-baba itu. Mana yang kotor dijadiin satu, nyuci bari marah-marah. Kalau bari sholawat kan enak. Cara gue jangan dijadiin satu. Akhirnya ya Allah itu karena pada dedel, pada sobek. Goreng ikan kan enak, ikan bandeng sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin wa akhrijna min salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Insyaallah itu kalau matang yang kita goreng rasanya ikan bandeng. Karena kita gorengnya pakai minyak, Bu. Gua gimana sih? Gorengnya pakai minyak, mulut kita baca sholat. Gimana sih? Ya Allah, ibu kita capek tuh Rizka, udah mau maghrib tuh anak belum tidur. Ya Allah, udah gitu malam capek habis Rizka habis masak. Bab moyangnya lagi habis Isya. Ini mata gua masih kering aja ya, pengen tidur lah. Tidurin lah nih biar pules. Anaknya maghrib udah tidur, bapaknya juga pengen tidur juga. Hadirin jamaah, ibu-ibu pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sukses acara maulid tiap tahun kita hadir harus ada asar, harus ada perubahan, kata guru kita tadi ya, ketua yayasan. Harus ada perubahan. Apa perubahannya? Bukan hanya sekedar menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sekedar membaca sholawat,
kita harus ikuti jejak-jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Atqiya ila Thoriqil Auliya, ijla dalila ala thoriqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi alihi wa maqalihi. Enggak mungkin kita bisa kenal cinta kepada Allah kalau kita enggak cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ini ajaran Rasulullah? Bukan sekedar kita baca salawat, harus kita ikuti ucapan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul diutus ke alam dunia ini, innama buistu liutammima makarimal, diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa sunnah terbesar yang paling Nabi girang? Ngaji, hadir di majelis tak. Mudah-mudahan kelar maulid, bukan maulid aja rame ambrek, tapi pas hadir di majelis taklim ramenya kayak begini. Amin. Itu ada perubahan namanya. Bahaya sekarang kita kalau nggak hadir di majelis taklim di zaman sekarang. Anak-anak sekarang, mohon maaf Bu, Bapak, mereka lebih masuk pelajaran yang ada di YouTube, yang ada di medsos. Iya apa iya? Kita nyuruh sholat, tong, sholat, neng, sholat. Apa jawabnya itu bocah ledok? Mamah nanya, bertanya-tanya. Tuh, ayo dah. Kita sebagai orang tua jangan lengah. Kalau kita salah-salah didik anak, apalagi didikan agama, hati-hati Bu, Bapak. Kemarin udah tahu kita, udah bener-bener ajaran sesat. Ada aja yang belain. Panji Gumilang apa Panji Gumaling itu namanya. Lah masa orang sholat disuruh renggang agak jauh, alasannya apa? Boketek katanya, sambil bedek gitu. Kagak ngaji, ini penting. Masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Kifayatul Atqiya, wa ta'allamanna ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadi salah satu fardu ainin pa'rifan. Wajib 3 ilmu yang kita pelajari hukumnya fardu ain. Apa tuh yang pertama? Yusahihu ta'atan, yang bikin ibadah kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Dari mana kita tahu rukun wudu? Ada berapa yang batalkan wudu? Ada berapa rukun sholat? Ada berapa yang batalkan sholat? Apa itu makruh dalam sholat? Kalau kita nggak hadir di majelis tak kelar maulid, ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya. Getol hadir di majelis tak ngupiki. Ini bapak mau yang kagak sembahyang, emaknya kagak sembahyang kadang-kadang. Ya. Anaknya disuruh ke masjid, anaknya disuruh ke musola. Udah gitu musim hujan lagi. Orang bapak mau yang nggak pernah ke masjid, katanya lu mau kemana tong? Mau ke masjidnya, mau sholat maghrib. Jangan hujan, terampek bengek lagi lu, berobatnya mahal kayak Yakri. Udah di rumah aja. Lah kalau di rumah sholatnya siapa yang jadi imam? Saya kan pengen di masjid enak, ada imamnya jamaah. Bapak moyang lu ntar yang jadi imam. Lo bapaknya nggak pernah nyabak ke masjid. Bang, tadi gua udah ngomong sama tuh bocah, dia mau ke masjid, gua kagak kasih. Orang hujan, gua takut jatuh, ntar sampai bedek lagi. Udah sholatnya di rumah aja. Terus yang jadi imam, dia nanya, lah baba lu. Babanya bingung. Masalahnya suruh jadi imam, sholatnya sholat maghrib, kan pakai suara. Kalau sholat zuhur, sholat asar enak gua mau. Ini sholat maghrib. Udah bang, lu maju aja ntar. Ya, kalau salah ntar gua yang benerin dari belakang. Allahu Akbar. Itu anaknya bininya ngikut Allahu Akbar. Wah, abis Allahu Akbar diem baik. Kata anaknya, tuh kan lama diemnya. Bininya kagak ngaji, ngomong juga sembahyang kongkok. Buset baba lu baca Fatihah. Baca Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bininya lakinya baca Fatihah dari mulai bismillah sampai waladolin, bininya di belakang begini aja. Takut salah. Kelar waladolin, anaknya amin, bininya bukan amin. Yes. Kagak ngaji gitu.
Ya Allah. Yajibu 'alal aba wal ummahat ta'limu auladihim. Wajib kedua orang tuanya baba ngajarin anaknya tentang apa? Toharo, tentang sholat, bagaimana istinja. Kalau yang laki kita disuruh dehem, tuh, diurut-urut 3 kali. Habis itu masih mau keluar juga udah ambil air keran gituin. Ya, ini penting. Ya. Makanya Nabi dipuji oleh sahabat. Ya. Sahabat Salman Al-Farisi dipuji oleh pendeta. Ya Salman, inna nabiyakum Muhammadan qad allamakum ala kulli hal hatal hiro'ah. Hei Salman, itu nabimu yang bernama Muhammad ajarannya bagus. Sampai urusan ke kamar mandi diajarin. Kita bukan sekedar masuk kaki kiri baca doa keluar kaki kanan. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, ada tata caranya diajarin. Dalam kitab Marokil Ubudiyah diajarin. Tuh, bukan sekedar begini doang. Ya. Disuruh tutup kepala. Ini zaman Allah yarham Abuya Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Kita tahu kalau udah nyebut nama Abuya Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar, bukan sekedar pahlawan, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Kalau udah dengar nama Allah yarham Kiai Haji Nur Ali, kagak ada santri yang gagal jadi orang soleh semua, jadi kiai semua. Amin. Ya Allah. Buang air begini kayak orang lari maraton, kakinya yang kanan ke depan, ya, kaki yang kiri gini tekuk. Tuh. Palanya disuruh tutupin. Siapa yang ketika buang air kecil, buang air besar, kepalanya ditutupin, Allah jauhkan dari hal-hal yang gaib. Ini dipraktekin sama kaum kita zaman dulu. Pagi-pagi buang emas di tengah galengan. Dia kagak bawa kaos, dia pakai kain cuman begitu. Sampai saking pengen ngamalin sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia buang air di cubluk, di jamban. Ya. Dia kagak bawa celana, gak bawa sarung buat nutup pala. Ada bocah habis main bola, celananya ketinggalan. Dia pakai aja begitu. Kagak ada kaos buat penutup pala, pakai sarung. Gak ada sarung, pakai helm. Wow, gojek, gobol. Saking pengen ngamalin ajaran sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Ya Allah. Nih pendidikan agama sangat penting. Jangankan pendidikan agama, urusan dunia kita kagak ngaji, nggak nanya, so tau nyalain orang keblangsak. Ngeri keblangsak apa ora? Tidur kencing berak di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, jorok-jorok dikit, ora apa-apa ini ya. Zaman dulu nyak kita, nenek kita kalau datang bulan itu nggak ada yang namanya pembalut, apa namanya, proslen apa prostek. Iya pembalut, saya mah demennya dalamnya doang itu. Ustaz syukur. Nggak ada pembalut zaman dulu, adanya apa? Topo dapur. Dicuci biar kata langu-langu dikit, bau bangle, bau jahe, dicuci sama dia taruh selangkangannya, dia jalan anteng. Rupanya tempo hari ya, zaman sekarang udah nggak ada pakai topo, dia minta sama anaknya, kagak nanya, so tahu nyalain. Dia cerita sama tetangganya, pok ngapa? Ya Allah, anak sekarang tegek banget ya. Ngapa sih emang? Kemarin gue datang bulan, gue minta sama anak gue, buju buset nyopotin sampai setengah mati, air mata gue apa yang melewer. Lah usut punya usut salah pakai. Yang lengketnya ditaruh di punyanya, yang ada roti tawar ditaruh di pantatnya, lepugu alang-alangnya kebedol sampai seponggok. Babalu kemari ngapa? Ambil gunting. Urusan dunia kagak nanya, so tahu nyalain orang keblangsak, apalagi urusan agama. Ayo, kita nggak tahu rukun wudu yang batalkan wudu kalau kita nggak hadir di majlis taklim. Ini kejadian. Ya Allah, itu kalau malam 15 Ramadan sampai malam 30 ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Abidullah SAG. Panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Ya, guru kita udah datang tuh. Dikit lagi ya. Biar ridho ya. Ya udah pulang sono. Yusahihu ta'atan, yang bikin ibadah kita sah. Ya.
Tuh kalau malam 15 Ramadan sampai malam 30 di masjid-masjid kita sini sekitar At-Taqwa kan pakai doa kun. Lah imamnya kagak ngaji, nggak tahu mana sunnah sholat, mana rukun sholat. Ya, itu kagak baca doa kunut imamnya, dia langsung sujud. Yang baca kunut makmumnya, Allahumma hdina fiman hadait. Itu imam bangun, amin. Lah boleh begitu Ustaz, boleh. Mazhab apa? Mazhab Al-PAI. Mazhabnya Panji Gumilang tuh model begitu. Kudu tahu kita ada berapa rukun sholat, ada berapa membatalkan sholat. Lagi-lagi nih imam kagak ngerti, ya kagak ngaji, nggak hadir di majlis taklim. Dia lupa, nggak bisa bedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Imam lupa tasahud awal, padahal tasahud awal itu udah bener-bener berdiri. Al-qiyam alal qadir. Termasuk rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu rukun sholat. Udah bener-bener berdiri, cuman gara-gara lupa tasawuf awal dia turun lagi. Ibarat kata udah pakai anduk nuntupin yang gobral-gabrel, masa diturunin lagi? Kan kalau di dalam fikih kata guru kita, in alima wa amida batolat sholatuhu. Kalau dia sengaja, dia tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Sementara yang rukun dikalahin sama yang sunnah, batolat sholatuhu, batal sholat. Ibadah kita biar sah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini fardu ain. Ya. Wah, saya sibuk Ustaz, ya kerja. Ya suruh ngaji anak kita ke majlis taklim sama guru banyak sekarang sengengkean, seabrek-abrek. Nah, yang ketiga, ilmu juga kudu, tapi akhlak juga. Sesuai dengan apa yang tadi Nabi sabdakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini penting, akhlak, adab. Cerita terakhir, boleh Bu? Zaman dulu ada santri mondok sampai 30 tahun. Karena udah kelamaan mondok, dia izin sama gurunya, guru, lah ini saya kalau mondok baik, belajar baik, lah kagak kawin-kawin guru. Saya jadi BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kembang tablo batang kelateng naruh paku di galengan. Banyak jomblo ngaku ganteng, orang laku-laku kebingungan. Lah coba itu, kembang kundur dari marunda baru berkembang udah dipetikin. Bagaimana tidur bisa indah kalau tengah malam tidur orang ada yang dicemplakin. Lah coba itu. Ustaz syukur. Emang banyak janda apa di sini? Kata gurunya, jangan. Masih ada ilmu satu lagi yang belum ente pelajari. Ilmu apa sih guru? Ilmu suhbah, akhlak, budi pekerti. Ini bocah ngeyel. Dasaran ilmu yang dia udah pelajarin banyak ketimbang ilmu yang dia belum pelajarin tinggal satu. Kayak gue sekarang rada-rada tegek, dia pulang aja. Padahal alim pakai nos lebor, pakai kaos oblong, pas banget dia pulang mampir di satu masjid. Pas sholat maghrib yang jadi imam aki-aki umur 70 tahun. Bayangin umur 70 tahun baca Fatihah ngampus lagi giginya metik. Dia alim, dia ngerti baca Fatihah itu rukun sholat. Umum karena nggak ada akhlaknya, kelar sholat main ambil mik baik. Ayatuhal jamaah, i'lamu sholatukum kullaha batilan. Para jamaah yang ada di masjid, barusan sholat maghrib yang kita laksanakan batal semuanya. Karena nih aki-aki layu sinul kiroah, jadi imam baca Fatihah kagak berak, buset aki-aki marah, hatinya mendidih. Seumur hidup sejeg-jeg kagak ada bocah songong begini. Baru kali ini gua jadi imam ada yang nyalain. Para jamaah, ente kenal sama ini anak muda? Kagak kenal. Padribu pukulin. Waduh, ada yang dupak, ada yang nendang, ada yang gregetan, digedik pakai pukulan mimbar. Kagak jadi pulang, dia balik lagi ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Kata gurunya, siapa congorannya ini? Lah mukanya udah pada bengep, bibirnya tebel, bu kayak kikil. Saya guru yang kemarin kata guru nggak boleh pulang, akhirnya saya pulang juga. Apa kata gurunya? Gua kata juga apa? Lu ilmu doang banyak, tapi akhlak lu ada belum? Nggak ada. Tuh, ilmu banyak, tapi akhlaknya nggak ada, nol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya guru saya belajar lagi, belajar akhlak sampai 10 tahun. Kata gurunya, udah cukup, gitu. Karena udah belajar akhlak, hilimnya, tawaduknya, ya Allah. Pakaiannya nggak kayak kemarin dia ente pulang. Dia pakai udeng-udeng kayak buan Vespa, masya Allah. Dia pakai sorban panjang ngambai, udah kayak artis India Anjeli. Dia pulang, ya, dia penasaran sama masjid yang tadi dipentungin. Puji buset laki-laki panjang umur, ya,
Yang jadi imam masih itu aki-aki, bacaannya masih salah. Cuman karena dia udah belajar akhlak, cara menegur orang yang begitu nggak kayak tadi. Dia ngikutin sholat, dia deketin, kelar sholat, dia puji tuh aki-aki. Assalamualaikum ya Habiballah, ya wali ya Allah, anta min ahlil jannah. Ya Syekh, ente adalah seorang wali. Waduh, itu aki-aki dibilang walinya Allah, baca Fatihah berantakan, lah bolak licap-licap. Ji'tukum min ba'id wa indi tolabul wahid, saya datang dari negeri yang jauh, saya punya permintaan. Wa kanat ummi maridoh, saya punyanya sakit, kebelangsak bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Saya datang kemari, saya pengen minta selebar jenggot ente. Bayangin, saya mau rendam di air buat saya minumin nyak saya. Ini aki-aki karena udah dipuji, dibilang walinya Allah, kasih Allah, diangsrongin jenggotnya. Ya Allah, pas dibedol bukan 1 lembar, sampai 5 lembar, keluar air mata tuh aki-aki. Malis nggak apa-apa. Orang kalau kita jeguk pakai akhlak kagak bakalan marah jamaah. Singkat cerita, nih anak muda langsung ngumumin ke jamaah, ayatul jamaah, hei para jamaah, ihfazu hazal imam, jaga ini aki-aki, dia adalah wali min auliyaillah, sya'ratun min lihyati syifaun min kulida. 1 lembar jenggotnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saya sakit bertahun-tahun sembuh gara-gara minum rendaman jenggotnya aki-aki. Masya Allah, seada-adanya orang di masjid pada berebut nyabutin jenggot aki-aki. Ini buat nyak saya, ini buat encing saya. Kata dia anak muda, impas. Kemarin gua dipentungin ikan sepat, ikan gabus, kue rengginang, kue renggining. Itulah nama kue dan nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.